20 menu sahur dan buka puasa, hemat tapi lezat. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu-ibu, bulan puasa itu selalu datang bersama dua hal yang tidak bisa ditolak. Pahala yang berlipat dan pertanyaan harian yang bunyinya masak apa lagi hari ini. Di saat harga bahan pokok naik pelan-pelan tapi dompet jalannya mundur cepat, dapur tetap dituntut kreatif, hemat dan penuh cinta. Padahal badan sudah capek dan kepala sudah penuh, jadwal sahur sampai buka. Kondisi ini bukan perasaan sendiri, karena menurut pemberitaan media massa, setiap Ramadan harga pangan cenderung mengalami kenaikan sehingga rumah tangga harus lebih pintar mengatur menu harian agar tetap terjangkau. Jadi pembahasan ini penting banget karena ini bukan soal masak enak saja, tapi soal bertahan hidup dengan senyum dan panci yang tetap berasap. Lewat video ini, kita ngobrol santai ala ibu-ibu, sedikit curhat, sedikit ketawa, sedikit nyentil realita tentang bagaimana menyusun menu sahur dan buka puasa yang sederhana, tapi tetap bikin keluarga merasa diperjuangkan. Ini bukan konten pamer masakan cantik, ini konten penyelamat kewarasan. Karena kadang kebahagiaan keluarga datang dari tempe goreng hangat dan kolak pisang yang manisnya pas. Bukan dari menu mahal yang bikin stres sebelum maghrib. Jadi duduk yang nyaman, tarik napas sebentar, karena pembahasan ini relate dengan dapur kita hari ini, besok, dan hampir setiap Ramadan yang kita jalani. Menu pertama itu tahu dan tempe goreng. Kelihatannya sederhana, tapi ini menu yang sering jadi penolong saat dompet pura-pura mati lampu. Tahu tempe ini ibarat sahabat setia, ibu-ibu. Mau sahur masih ngantuk atau buka puasa sudah lemas, tetap bisa diandalkan. Digoreng dadakan itu aromanya bisa bikin anak yang tadinya main gawai langsung nengok ke dapur. Apalagi kalau ada sambal. Walau cuma sambal ulek dadakan yang level pedasnya hasil emosi seharian, tetap rasanya nikmat dan penuh cinta. Menu kedua telur dadar sayur, ini menu yang sering muncul saat isi kulkas tinggal harapan. Telur dikocok, sayur sisa kemarin dimasukkan, jadilah hidangan yang katanya sehat. Padahal niat awalnya cuma biar telur kelihatan banyak. Anak-anak biasanya nggak sadar kalau di dalamnya ada wortel. Taunya cuma bilang telurnya enak, Bu. Padahal kita senyum sambil mikir lumayan sayur masuk. Menu ketiga sayur sop bening. Ini menu yang sering muncul saat buka puasa karena perut butuh sesuatu yang lembut. Kuahnya hangat, isinya sederhana, tapi efeknya bisa bikin suasana rumah jadi adem dan damai. Cocok disantap sambil duduk selonjoran karena seharian capek. Menu keempat mie goreng rumahan, ini menu nostalgia yang sering bikin suami bilang rasanya kayak dulu waktu awal nikah. Padahal bumbunya sama aja, cuma karena dimasaknya pakai rasa capek dan rindu libur, mie goreng ini fleksibel, mau ditambah sayur sisa atau telur satu butir, bisa jadi satu wajan penuh kebahagiaan. Menu kelima perkedel kentang, ini camilan yang sering bikin ibu-ibu ngomel pelan karena baru digoreng dua langsung habis. Perkedel ini cocok disiapkan dari siang, digoreng pas buka, dan selalu sukses bikin meja makan jadi ramai. Menu keenam oseng tempe kecap. Ini menu favorit akhir bulan. Tempe dipotong kecil supaya kelihatan banyak, dimasak dengan kecap manis dan cabai secukupnya, rasanya manis pedas dan bikin nasi cepat habis. Menu ketujuh ayam suwir sederhana. Ini menu yang biasanya muncul kalau lagi ada rezeki lebih. Ayamnya disuwir halus supaya bisa awet beberapa kali makan. Dimasak bumbu ringan tapi aromanya bisa bikin keluarga nanya terus. Ini ayam apa, Bu? Kok wangi? Padahal isinya cuma niat dan doa, biar cukup. Menu ke-8 tumis kangkung. Menu cepat kilat yang sering jadi andalan saat waktu mepet. Kangkung ditumis sebentar, bawangnya jangan pelit,
rasanya segar dan bikin makan jadi lebih seimbang. Menu ke-9, telur balado. Ini menu yang sering bikin kita merasa pintar mengatur keuangan. Telurnya murah, tapi rasanya mewah. Pedesnya bisa disesuaikan dengan mood. Kalau lagi capek, pedesnya nambah. Menu ke-10, sayur bayam bening. Ini menu yang kelihatannya polos tapi efeknya luar biasa. Bayam bening ini bikin perut terasa lebih ringan setelah seharian puasa. Menu ke-11, es teh manis. Ini minuman sejuta umat yang selalu jadi pembuka. Kadang cuma teh celup dan gula, tapi rasanya seperti minuman paling mahal di dunia saat azan maghrib berkumandang. Menu ke-12, kolak pisang. Ini menu wajib Ramadan. Aromanya bisa bikin tetangga nengok, pisangnya lembut, kuahnya manis, dan sering jadi alasan anak bolak-balik ke dapur. Menu ke-13, pisang goreng. Ini camilan sederhana yang sering bikin kita lupa diri, rencananya cuma goreng sedikit, tahu-tahu tinggal sisa remah. Menu ke-14, bubur kacang hijau. Ini menu yang cocok buat buka atau sahur, mengenyangkan dan bikin perut hangat. Apalagi kalau dimakan rame-rame sambil cerita seharian. Menu ke-15, tahu isi. Ini gorengan yang isinya sayur, tapi rasanya seperti cemilan mahal. Tahu isi sering jadi rebutan karena kriuk di luar dan lembut di dalam. Menu ke-16, bakwan sayur. Ini menu yang sering muncul saat bingung mau masak apa. Bahannya seadanya tapi hasilnya selalu ada yang bilang enak. Menu ke-17, nasi goreng kampung. Ini menu sahur favorit karena praktis dan mengenyangkan. Sisa nasi semalam disulap jadi hidangan baru. Kadang cuma ditambah telur dan kecap, tapi rasanya seperti masakan restoran 5 rasa capek. Menu ke-18, sayur lodeh sederhana. Ini menu rumahan yang bikin suasana makan jadi hangat. Kuah santannya gurih, isinya seadanya, tapi rasanya bikin kangen rumah orang tua. Menu ke-19, telur ceplok sambal kecap. Ini menu darurat yang sering muncul saat tenaga sudah habis. Telur digoreng, sambal kecap dicampur cabai rawit. Rasanya sederhana, tapi bikin nasi nambah. Menu ke-20, sup makaroni. Ini menu yang disukai anak-anak karena bentuknya lucu. Bahannya murah, masaknya gampang, dan sering jadi solusi saat pengen masak sesuatu yang beda, tapi tetap hemat. Kalau dipikir-pikir Bu, dari semua menu tadi, yang paling sering bikin kita capek itu bukan masaknya, tapi pikirannya, mikir besok sahur apa, buka apa, dompet masih senyum, apa sudah pura-pura kuat, sementara isi dapur kayak lagi main petak umpet. Tapi anehnya ya Bu, di tengah segala ribet itu, kita tetap berdiri di dapur, tetap nyiapin yang terbaik, sambil sesekali ngeluh ke panci dan ngomel ke spatula, lalu tertawa sendiri karena sadar, beginilah versi kita menjaga keluarga. Sederhana tapi penuh niat, hemat tapi penuh rasa. Dan mungkin Ramadan memang bukan tentang meja makan yang penuh, tapi tentang hati yang mau terus diisi, tentang menerima bahwa masakan seadanya bisa jadi luar biasa kalau disajikan dengan cinta. Tentang ibu-ibu yang kelihatan santai padahal otaknya muter, kayak kipas angin rusak, jadi tarik napas bentar Bu, senyum dikit karena besok kita masih akan masak lagi, mikir lagi dan berjuang lagi. Tapi setidaknya hari ini kita tahu kita tidak sendirian dan ternyata kita jauh lebih kuat dari daftar menu apapun. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.